Selamat pagi guys, jumpa lagi dengan Mbak Atin Jogja atau Mbak Sinta Dewi. Di sini saya akan bercerita suka dukanya jadi TKW guys. Saya masuk ke Taiwan tanggal 1 Juni ya, atau 31 Mei itu sudah berangkat sampai di Taiwan tanggal 1 Juni tahun 2011 ya. Awal mula saya masuk ke Taiwan, saya jaga akong dengan berat 95 kg. Orangnya tinggi besar. Juga jaga ama. Amanya masih sehat, bisa jalan, pergi ke ladang juga bisa. Cuman jerawatnya minta ampun. Saya bekerja di majikan pertama di daerah Mioli. Saya hanya bisa bertahan 1 tahun guys, karena ketidakcocokkan dengan mereka, karena dengan perkataan yang menyinggung perasaan saya. Mereka menuduh saya mencuri uangnya akong, padahal saya nggak ngambil. Bahkan potong rambut pun saya itu berkorban 250-an atau 500 kalau enggak, saya nggak lupa saat itu ya. Mana dituduh mencuri, tiap hari selalu mengatakan itu. Lama-lama saya benci, saya tidak kerasa, dan akhirnya saya kabur guys. Wah, susah guys, waktu ini penyakit saya yang susah dihilangkan itu ini guys, alergi. Akhirnya saya bertahan sampai 1 tahun, sampai lunas Cinatras. Alhamdulillah lunas 1 tahun. Tapi tanda bukti kelunasan itu tidak dikasihkan guys. Anehnya di situ. Saya menunggu sampai 1 tahun, dan akhirnya saya jam 11 malam pergi dari rumah majikan. Saya kabur, saya pergi nggak tahu kemana arah. Saat itu hujan deras guys. Saya bawa tas koper, tas cangklong ya, nggak semua saya bawa guys. Masih ada 1 tas, 2 tas, sampai gelang emas saya itu tertinggal dengan uangnya. Saya saking lupanya. Saya berangkat hanya cuma bawa uang 5.000 ya. Saya pergi nggak tahu kemana, harus ketemu dengan siapa saat itu guys. Sambil tiduran ya, saya nggak kuat ini. Sambil tiduran ya guys ya. Akhirnya saya pergi ke suatu tempat menunggu seseorang yang dibantu oleh kawan saya, orang resmi TKW resmi. Dia menghubungkan salah satu kawannya untuk menjemput saya, dan akhirnya benar guys, saya bisa ketemu dengan orang itu. Saya nggak tahu namanya siapa. Saya ketemu dia itu jam 5 pagi guys. Saya ketemu dan akhirnya bisa pergi meninggalkan daerah Mioli. Sampai baju saya ketinggalan dan akhirnya balik ke makam Cina, ambil baju saya yang 1 koper itu guys. Berkat skenario Allah, saya bisa selamat meninggalkan daerah itu guys. Dan saya istirahat sampai sore, dan akhirnya sore saya mendapatkan pekerjaan di daerah Changhua, jaga ama jumbo ya. Ama beratnya 125 kg guys. Saya nggak bisa mandiin, saya nggak bisa ngangkat, nggak kuat. Akhirnya saya hanya dipakai 4 hari, dan kemudian ganti lagi guys, yang pekerjaan yang kedua, jaga orang stres ya, udah ama-ama umur 95,
Alhamdulillah di daerah mana saya nggak tahu, saya sempat bertahan 3 bulan dan berhasil dapat uang sekitar berapa ya waktu itu, 9 kali 3, 27 juta. Karena gaji saya waktu itu masih 22 ya. 22 kalau dikalikan 500-an ya berapa guys? Sekitar berapa ya? Pokoknya itu guys, sekitar 9 juta kali 3, 27 juta. Bisa saya kirim ke Indonesia, juga bisa saya belikan kendaraan untuk anak perempuan saya. Habis kerja 3 bulan dari daerah situ, saya akhirnya pergi ke suatu tempat yang sangat jauh guys, di daerah Alisang, di perkebunan teh. Saya bantu nyemprotin teh, tapi di sana saya cuma bertahan 40 hari guys. Karena ini jangan enggak sih, karena saya mendapatkan kendala ya, orangnya nggak baik, lopannya itu ganjen, terus mana istrinya cerewet, dan akhirnya saya minta balik. Saya cuma bertahan 40 hari. Habis dari sana saya jaga AP lumpuh total, dengan tak pernah tidur karena harus membersihkan bentar-bentar, harus membersihkan beraknya yang lewat perut guys. Di situ saya cuma bertahan 1 bulan, dan selanjutnya saya pindah sampai hampir seluruh Taiwan ini guys. Walaupun kontrak pendek, hanya 3 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan, semuanya saya jalani dengan hati yang ikhlas. Kita hati yang sabar guys. Dan akhirnya saya tuh bisa bertahan sampai 11 tahun ini guys, 11 tahun lebih. Ya 11 tahun lebih 1 bulan gitu guys, sebulan atau 2 bulan gitu ya guys ya. Dan saya itu bisa nyandal ke hasil kerja saya itu saat kerja di Kosyong guys, jaga ama yang stres gitu ya. 1 tahun lebih di sana saya bisa bikin rumah untuk 2 anak saya guys, dengan hasil kerja keras saya guys. Alhamdulillah saya bisa bikin rumah besar, walaupun tidak mewah gak apa, tapi yang penting saya bisa bikin rumah untuk kedua anak saya. Harusnya rumah itu bisa saya bikin 6 tahun yang lalu guys, karena sesuatu hal yang nggak bisa saya ceritakan di sini guys. Uang yang saya transfer dari tahun 2012 sampai 2020 itu ludes guys, tidak tersisa, hanya tersisa 10 juta guys. Setiap kali saya tanyakan, uang itu cuma dijawab habis untuk kebutuhan hidup, untuk ngurusin anak-anak guys. Saya hampir putus asa waktu itu guys, tahun 2020. Hampir bunuh diri guys, hampir putus asa. Hati saya kuat-kuatkan, dan akhirnya sambil rasa sedih yang belum hilang, saya bekerja kembali guys.
Dari tahun 2020 sampai 22 saya nabung, saya nggak jajan, saya nggak shopping, nggak apa guys. Saya cuma pengen rumah. Akhirnya terkumpul uang 200 juta guys. Saya nekat bikin rumah, walaupun tidak mewah, tapi tidak apa, yang penting saya bisa bikin rumah untuk kedua anak saya guys. Alhamdulillah sekarang sudah jadi, meskipun belum saya keramik, tidak apa guys, karena habis bikin rumah saya mengalami kendala sakit ya. 2 bulan saya nggak kerja, sampai saat ini saya belum kerja guys. Saya mengalami sakit tulang, saraf kejepit, asma ya, batuk nggak sembuh-sembuh, sampai saya kehabisan uang saat ini guys. Saya hanya pegang uang 7.000 NT guys. Uang itu tidak saya owah-owah, saya makan seadanya guys. Kadang saya bantu kerja kawan saya yang di hutan ini, cuci baju, cuci spray dan lain sebagainya guys, bersih-bersih. Kadang saya dikasih makan sehari sekali, itu sudah sangat membantu saya guys. Saya masih tetap bertahan guys. Saya belum ingin menyerahkan diri, saya tetap bertahan. Saya masih pengen punya cita-cita. Saya harus bisa berkorban tahun depan guys. Harusnya tahun ini bisa guys, tapi saya baru gunakan untuk berobat saya guys. Kadang harapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita guys. Kadang Tuhan tidak merestui apa yang kita cita-citakan dengan baik guys. Namun begitu aku tetap tabah, tetap kuat. Aku belum mau pulang, agensiku bilang, Bu, pulanglah Bu, Ibu sudah tua, Ibu harusnya istirahat, tidak usah memikirkan yang berat-berat. Aku jawab, aku belum mau pulang, aku belum bisa berkorban di hari raya, aku harus bisa. Kalau tahun ini aku belum bisa, mudah-mudahan tahun depan aku harus bisa. Aku masih butuh uang banyak untuk anak-anakku, aku bilang begitu. Akhirnya dia, ya sudahlah, kalau belum mau pulang nanti Ibu harus sehat dulu ya, supaya nanti bisa bekerja kembali, gak usah berpikir yang macam-macam, dia bilang begitu. Ya, akhirnya saya disini dibebaskan untuk istirahat sampai sembuh nanti guys. Doakan ya guys, semoga aku sehat kembali, Bu Sita Dewi bisa sehat kembali seperti sedia kala, bisa bekerja, bisa mengais rezeki, bisa mendulang NT birunya dolar guys untuk anak-anaknya. Walaupun suami saya tidak baik kepada saya, tidak apa, saya tidak boleh sedih, saya masih punya kekuatan. Saya masih punya kekuatan, saya belum menyerah guys. Gusti Allah pasti melihat perjuangan saya untuk anak-anak saya, pasti masih mau memberikan nafkah untuk saya dan anak-anak saya. Perjuangan saya hidup di luar negeri selama di Malaysia Timur 2 tahun, Malaysia Barat 2 tahun, dan di Taiwan ini 11 tahun 2 bulan guys. Tuhan berikan kelancaran, walaupun ada kendala masih bisa saya atasi guys. Doakan ya guys, semoga Bu Sinta sehat kembali dan bisa bekerja kembali, pulang ke Indonesia dengan membawa keberhasilan, kesuksesan. Terima kasih. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi kalian semua agar tetap semangat dalam bekerja. Jadi TKW tidak apa, yang penting halal, bisa untuk menghidupi keluarga, anak-anak, dan semuanya guys. Gak usah malu, khususnya untuk para janda-janda yang ditinggalkan suami. Jangan putus asa. Jadi TKW, jadi TKI itu pekerjaan yang mulia.
Sekali lagi, semangat dan jayu seperti saya ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih.